Kalau kita lihat APBN kita itu setiap tahun meningkat dan nanti kami kaitkan dengan anggarannya dari Kementerian Keuangan itu relatively sebetulnya stagnan. Ini menggambarkan kami merasa bahwa kami tidak berhak untuk earmarking terhadap berapa volume APBN. Tapi kita betul-betul melihat organisasi Kementerian Keuangan yang memang harus dibangun. Tidak harus selalu linier meningkat sesuai dengan volume APBN. Namun kami berterima kasih kepada Komisi 11 yang selama ini sudah terus meneliti APBN dan rencana kerja anggaran kami untuk kemudian mengidentifikasi apa-apa yang memang harus dibangun dan diperkuat di Kementerian Keuangan. Karena tugas kami begitu sistemik mempengaruhi seluruh Republik Indonesia. Kita lihat untuk APBN tahun 2000, ini tahun berapa ya Pak ya? 2024 ke 2025. 2024 audited ke 2025 yang sedang berjalan. APBN-nya naik dari sisi penerimaan negara 2,3% year on year mencapai 3.004,5 triliun. Belanja negara untuk pemerintah pusat belanjanya 2.701,4 naik 2,34 dan transfer ke daerah naik 0,6% atau 919,87. Pembiayaan negara mencapai 775 dan pengelolaan aset negara telah mencapai 13.692 triliun, naik 7,57. Sebetulnya kemarin saya kepengennya nunjukin 5 tahun kenaikan, tapi karena teman-teman mungkin agak keburu-buru dapatnya 1 tahun aja. Nanti untuk menunjukkan naiknya itu betapa cukup dramatis dari 1 tahun. Tapi orang Kemenku memang rada humility-nya tinggi Pak, dia nggak mau umum gitu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan betapa size dari APBN kita, entah dari penerimaan, belanja, transfer, dan kekayaan negara itu melonjak cukup tinggi. Sementara Kementerian Keuangan relatif size-nya adalah tidak banyak berubah. Jumlah rata-rata transaksi yang kami kelola, upamanya faktur pajak lebih dari 2,3 juta. Ini transaksi harian bukan bulanan, setiap hari 2,3 juta. SPM kita punya 22.894 dokumen dan untuk dokumen kepabeanan 39.680 dokumen. Kami mengelola stakeholder yang begitu luas. Seluruh kementerian lembaga sekarang jumlahnya 99, naik cukup drastis dari tahun lalu yang 86 KL. Pemerintah daerah juga naik mencapai 546 Pemda, desa 75.266, Satker sekarang mencapai 19.439 Satker. Wajib pajak kita sudah menembus di atas 80 juta yaitu 82.230.000 dan eksportir itu 148.000 eksportir importir. Ini adalah volume kegiatan yang harus dijawab tidak selalu dengan nambah orang tapi investasi di bidang sistem. Kementerian Keuangan mengawal siklus APBN. Seperti yang kami sampaikan kemarin di Komisi 11 maupun di Badan Anggaran dan di Paripurna. Setiap tahun kita ada di 3 dimensi waktu. Seperti tahun ini kami sedang dengan DPR membahas Undang-Undang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBN yang baru ditutup 2024. Sementara pertengahan tahun kami melapor ke DPR untuk laporan semester dan DPR menanyakan proyeksinya gimana akhir tahun. Karena undang-undang APBN kan memang tidak fix. Angka bergerak semua.
penerimaan belanja maupun pembiayaan. Dan pada saat yang sama kami dengan DPR sudah mulai membahas APBN 2026. Ini yang menggambarkan 3 kaki ini harus terus kita lakukan sehingga memang tidak ada bulan yang merupakan bulan tidak sibuk. Dari mulai Januari sampai dengan Maret itu biasanya penulisan pelaporan dan auditing BPK, kemudian sampai dengan Juni. Di Juni berarti kita harus mulai menyiapkan mulai dari Maret laporan semester dan proyeksi, dan di bulan Maret sampai dengan Juli ini kami sudah mulai bicara camp PPKF dan nanti membahas dengan DPR sampai dengan September atau bahkan Oktober. Nah, Kementerian Keuangan juga harus melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Jadi sambil mengelola seluruh universe APBN, kami sendiri juga harus mengelola BA15, yaitu bagian anggarannya Kementerian Keuangan sendiri. Dalam hal ini, total anggaran 2025 42,8 triliun. Kalau ditambah BLU itu adalah yang di-attach ke kami seperti kelapa sawit, LPDP, Elman, itu semuanya menjadi 53,19. Efisiensi 8,9. Mana? Ini nggak di Oke. 2025 deh. Dari 2025 42,8 kami dipotong efisiensi 8,9 triliun. Sementara size APBN-nya tadi di halaman 1 justru mengalami kenaikan.